Emosi dan rasa yang dimiliki oleh manusia memiliki kegunaan untuk mewarnai hidupnya dengan berbagai macam emosi dan perasaan. Akan sulit bagi manusia untuk hidup secara maksimal dengan tanpa adanya emosi. Tanpa emosi, manusia bukan menjadi manusia jika tanpa hal tersebut. Emosi dan perasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Karena sejatinya manusia memiliki rasa emosi. Dalam mempertahankan hidup, emosi manusia tidak hanya memiliki fungsi untuk bertahan hidup seperti hewan. Namun, emosi juga dapat sebagai pembangkit energi yang mampu memberikan kekuatan untuk bergairah dalam kehidupan manusia. Emosi juga merupakan suatu pembawa pesan dalam hidup. Coleman dan Maimon tahun 1974 dalam Rahmat 1994 membagi ada 4 fungsi emosi. Pertama, emosi adalah sebagai pembangkit energi, energizer. Tanpa emosi, kita tidak sadar atau mati. Hidup berarti merasai, mengalami, bereaksi, dan bertindak. Emosi membangkitkan dan memobilisasi energi kita. Marah menggerakkan kita untuk menyerang, takut menggerakkan kita untuk lari, dan cinta mendorong kita untuk mendekat dan bermesraan. Yang kedua, emosi adalah pembawa informasi, messenger. Bagaimana keadaan diri kita dapat diketahui dari emosi kita. Jika marah, kita mengetahui bahwa kita dihambat atau diserang orang lain. Sedih berarti kita kehilangan sesuatu yang kita senangi. Bahagia berarti memperoleh sesuatu yang kita senangi, atau menghindar dari hal yang dibenci. Yang ketiga, emosi bukan saja pembawa informasi dalam komunikasi intrapersonal, tetapi juga membawa pesan dalam komunikasi interpersonal. Ungkapan emosi dapat diketahui secara universal. Dalam retorika diketahui bahwa pembicaraan yang menyertakan seluruh emosi dalam pidato dipandang lebih hidup, dinamis, dan lebih menyenangkan. Yang keempat, emosi juga merupakan sumber keberhasilan kita. Kita mendambakan kesehatan dan mengetahuinya ketika kita merasa sehat walafiat. Kita mencari keindahan dan mengetahui bahwa kita memperolehnya ketika kita merasakan kenikmatan estetis dalam diri kita. Selanjutnya, teori-teori emosi. A. Teori emosi dua faktor Schachter-Singer. Teori ini dikenal sebagai teori yang paling klasik yang berorientasi pada rangsangan. Reaksi fisiologik dapat saja sama. Hati berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin dialirkan dalam darah, dan sebagainya. Namun jika rangsangannya menyenangkan, seperti diterima di perguruan tinggi favorit, emosi yang ditimbulkan dinamakan senang. Sebaliknya, jika rangsangannya membahayakan, misalnya melihat ular berbisa, emosi yang ditimbulkan dinamakan takut. Para ahli psikologi melihat teori ini lebih sesuai dengan teori kognisi. B. Teori James Lange. Dalam teori ini disebutkan bahwa emosi timbul setelah terjadinya reaksi psikologik. Jadi, kita senang karena kita meloncat-loncat setelah melihat pengumuman, dan kita takut karena kita lari setelah melihat ular. Selanjutnya, menurut teori ini, emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar. Jadi,
Jika seseorang misalnya melihat harimau, reaksinya peredaran darah makin cepat karena denyut jantung makin cepat. Paru-paru lebih cepat memompa udara, dan sebagainya. Respon-respon tubuh ini kemudian dipersepsikan dan timbullah rasa takut. Mengapa rasa takut yang timbul? Ini disebabkan oleh hasil pengalaman dan proses belajar. Emosi, menurut kedua ahli ini, terjadi karena adanya perubahan pada sistem vasomotor atau otot-otot. Suatu peristiwa dipersepsikan menimbulkan perubahan fisiologis dan perubahan psikologis yang disebut emosi. Dengan kata lain, James Lang mengatakan seseorang bukan tertawa karena senang, melainkan ia senang karena tertawa. C. Teori emergency canon. Teori ini menyebutkan emosi sebagai pengalaman subjektif psikologik timbul bersama-sama dengan fisiologik, hati berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin dialirkan dalam darah, dan sebagainya. Teori Cannon ini selanjutnya diperkuat oleh Philip Barr, sehingga kemudian lebih dikenal teori Cannon-Barr atau teori emergency. Teori ini mengatakan pula bahwa emosi adalah reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi emergensi atau darurat. Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa ada antagonisme atau fungsi yang bertentangan antara saraf-saraf simpatis dengan cabang-cabang oranial dan sakral daripada susunan saraf otonom. Jadi, kalau saraf-saraf simpatis aktif, saraf otonom non-aktif, dan begitu sebaliknya. Yang selanjutnya adalah penggolongan emosi. 1. Emosi senang. Hal ini merupakan emosi yang memberikan gambaran tentang rasa senang yang dialami oleh seseorang. Hal ini terjadi dari bermacam-macam jenis perasaan senang, yaitu bahagia, gembira, cinta, dan riang. 2. Emosi sedih. Emosi ini memiliki gambaran mengenai perasaan yang tidak senang yang dialami oleh seseorang dalam menghadapi suatu kondisi tertentu. Macam-macam perasaan dalam kondisi ini yaitu malu, hampa, kecewa, dan luka. 3. Emosi takut. Hal ini merupakan kondisi yang mana ada gambaran rasa tidak senang yang dijalani oleh seseorang, baik itu terhadap hal yang berasal dari luar diri maupun yang ada di dalam diri sendiri. Untuk emosi rasa takut yang berasal dari hal di luar diri, misalnya takut akan perampok, takut pada hewan buas dan begal. Sedangkan untuk perasaan takut yang berasal dari hal yang ada dalam diri sendiri, misalnya takut tidak naik kelas, takut untuk mencoba, dan lain-lain. Emosi marah. Dalam emosi marah terdapat gambaran mengenai perasaan terhadap suatu objek. Misalnya keadaan lingkungan, hubungan sosial, perilaku orang, dan peristiwa. Berbagai emosi yang sejenis ini berasal dari masing-masing emosi dasar, dan hal ini tidak bersifat universal, tidak bersifat khusus, yang dalam pengertiannya bahwa kata emosi hanya ada di dalam suatu golongan atau kelompok tertentu saja yang sesuai dengan budaya golongan atau kelompok tertentu.